Oke, pelajaran kita selanjutnya adalah Bahasa Indonesia. Dari LKS tema 3, subtema 1, judulnya adalah iklan. Pengertian iklan adalah pesan yang menawarkan suatu produk yang ditunjukkan oleh suatu media. Nah, ini ada contoh iklan menawarkan susu, ya. Nah, selanjutnya, sebuah iklan terdiri atas judul, subjudul, isi, komposisi warna, dan gambar yang menarik, serta nama dan alamat yang dapat dihubungi. Nah, kemudian ini ada lagi contoh iklan, ya. Iklan di sini mengajak apa? Banyak orang untuk eh, lebih banyak membaca, ya. Nah, kemudian menentukan isi iklan. Untuk dapat menentukan isi dari sebuah iklan, kita perlu membaca iklan tersebut dengan cermat. Isi iklan biasanya ditulis menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Oke, di sini ada sebuah iklan, ya. Di dalam iklan ini ada tulisan, olahraga sehat. Ayo kita berolahraga agar badan tetap sehat. Nah, iklan di samping berisi tentang ajakan untuk berolahraga. Iklan tersebut ditujukan bagi semua kalangan dari anak-anak sampai usia lanjut. Nah, jadi iklan itu enggak semua sih untuk semua kalangan, ya. Nah, ada untuk anak-anak aja, ada untuk ibu-ibu, ada untuk bapak-bapak, ya. Nah, contohnya tadi seperti iklan susu yang di slide kedua tadi. Nah, itu menawarkan untuk siapa? Untuk anak-anak, ya. Nah, jadi kalau olahraga sehat ini iklan untuk apa? Semua kalangan, ya. Nah, tujuan iklan di samping agar masyarakat mau berolahraga agar memiliki tubuh yang sehat. Menentukan iklan. Untuk dapat mengidentifikasi sebuah iklan, kita perlu memperhatikan unsur-unsur dari iklan tersebut. Yang pertama ada namanya attention atau perhatian. Nah, artinya di dalam attention ini iklan harus menarik. Kalau tampilan iklan itu membosankan, bagaimana orang lain bisa apa? Bisa melirik, mereka akan malas, ya. Nah, di dalam iklan harus ada ide-ide yang bagus. Supaya apa? Supaya orang-orang yang membaca iklan tersebut tertarik, ya. Nah, kemudian ada namanya interest, ya. Interest. Nah, di dalam interest ini atau minat, kita harus menentukan target yang akan dituju. Ya, setelah tahu targetnya, maka akan lebih mudah menentukan konsep iklan. Nah, contohnya kita mau menawarkan kompor, ya. Nggak mungkin kita tawarkan kompor kepada anak-anak. Kita tawarkanlah kompor itu kepada ibu-ibu, ya. Nah, atau sampo sansli. Kalau sansli kan itu dominannya perempuan yang pakai kan. Nah, kita tawarkan itu kepada perempuan. Nah, kemudian ada desire atau keinginan. Nah, di sini kita harus mempromosikan sebuah produk, ya. Nah, produk itu harus produk yang diinginkan masyarakat atau yang sedang dibutuhkan oleh orang banyak. Kemudian ada conviction, ya. Conviction ini rasa percaya. Nah, kita harus membangun kepercayaan kepada orang lain untuk produk yang kita miliki. Nah, apalagi produk yang ditawarkan itu merupakan produk yang baru, ya. Maka kita harus membangun image yang bagus terlebih dahulu. Image yang baik diciptakan dengan memberi gambaran yang bagus untuk orang lain. Nah, kemudian terakhir ada action atau tindakan. Nah, tindakan ini merupakan respon, ya. Respon orang terhadap iklan yang kita iklankan. Nah, apakah responnya baik atau tidak, ya? Nah, jadi kalau kita menawarkan sebuah produk, ada orang yang, oh iya ya. Nah, kalau dia responnya baik, artinya produk yang kita iklankan itu menarik, bisa eh,
bisa membuat mereka yakin terhadap produk kita ya. Nah, tapi kalau respon mereka buruk, maka produk yang kita iklankan itu kurang menarik bagi mereka. Nah, kriteria iklan: menggugah pembaca atau pendengar iklan, kemudian informatif dan komunikatif, kemudian persuasif, dan menampilkan iklan di media cetak. Cara membuat iklan yang baik dan efektif. Yang pertama, iklan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Jadi kalau kita mau buat iklan, nggak boleh bertele-tele bahasanya ya. Nah, iklan memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas seperti yang udah eh, yang seperti di slide tadi ya. Jadi nggak di semua kalangan, tetapi ada produk yang memang untuk kalangan anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, semua kalangan ya. Nah, kemudian iklan menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian konsumen. Langkah-langkah untuk membuat rancangan iklan cetak yang menarik. Nah, pertama buatlah layout atau tata letak yang sederhana. Kemudian buatlah gambar yang menarik dan kreatif. Kemudian buatlah isi iklan dengan kalimat singkat dan jelas, tetapi dapat menarik perhatian dan tidak menyinggung perasaan golongan masyarakat tertentu. Buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat, serta dapat menimbulkan rasa penasaran bagi pembacanya. Hal-hal merupakan penulisan iklan di media cetak. Dibuat dalam format kolom dan baris untuk menghemat biaya pemesanan iklan di media cetak karena biaya pemasangan iklan berdasarkan jumlah baris. Kemudian menggunakan singkatan atau akronim yang lazim digunakan, misalnya DJL artinya kepanjangannya dijual, CPT cepat dan sebagainya. Ditulis dengan ukuran yang sama. Kemudian bahasanya singkat, padat, efektif, dan jelas. Tujuan iklan. Yang pertama, mengajak masyarakat supaya membeli produk tersebut. Kedua, memberitahu masyarakat. Kemudian, mendukung terjadinya penjualan. Iklan merupakan suatu media komunikasi yang sangat efektif untuk menyampaikan informasi kepada target. Tujuan iklan adalah memengaruhi, mempromosikan, mengingatkan, menarik agar masyarakat tertarik untuk membeli produk yang diiklankan ya. Nah, ciri-ciri bahasa pada iklan. Bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak. Ya, ingat persuasif itu artinya mengajak ya. Tujuannya agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Ciri-ciri kalimat persuasif adalah sebagai berikut. Pertama, bersifat mengajak. Kedua, biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, mari. Kemudian ditulis secara menarik. Dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Kaidah kebahasaan iklan. Ada yang pertama, slogan. Ini adalah perkataan atau kalimat yang menarik, mencolok, dan mudah diingat untuk menyampaikan sesuatu. Slogan ini pernyataan atau susunan kata tertentu yang menjelaskan secara singkat suatu produk atau jasa layanan sehingga mudah diingat. Kemudian ada kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif itu yang bertujuan untuk meyakinkan ya. Nah, menggunakan subjek orang pertama. Teks iklan biasanya menggunakan subjek orang pertama tunggal atau jamak seperti aku, saya, dan kami untuk mengganti pihak atau instansi pemasangan
iklan. Bagian-bagian penting iklan. Yang pertama ada headline. Headline itu kepala iklan. Ciri-cirinya antara lain tulisan menonjol, umumnya kalimat pendek dan berisi kalimat atau kata yang mengandung kesan kuat sehingga menarik minat perhatian masyarakat. Kemudian ada subjudul. Ini bagian dari iklan yang bertugas untuk menjabarkan lebih jauh pesan yang terdapat dalam judul. Kemudian ada ciri-cirinya. Antara lain huruf lebih kecil daripada headline. Terkadang ditulis dengan warna yang berbeda. Huruf tebal dan warna yang berbeda serta letak subheadline berdekatan dengan headline. Nah, contohnya di sana ada judulnya kan? Ya, nah ada ilustrasinya, ada produknya, ada badan iklannya, ada juga apanya? Logonya. Teks iklan itu adalah isi iklan atau naskah iklan yang dicetak menggunakan jenis huruf yang lebih kecil daripada baris display. Ya. Nah, harga. Orang sangat peka terhadap harga atau barang. Oleh sebab itu, iklan terkadang mencantumkan harga terendah. Ada lagi signature slogan atau strapline. Itu adalah baris kalimat penutup digunakan sebagai alat untuk menciptakan citra perusahaan. Kemudian nama dan alamat. Iklan terkadang menyebutkan nama produk atau perusahaan pada iklan tersebut yang didukung dengan logo. Oke, ini adalah tugas kalian mengerjakan LKS tema 2, evaluasi subtema 1, Bahasa Indonesia halaman 32, bagian A dan bagian B. Selamat mengerjakan dan selamat belajar. Tuhan memberkati.